Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara talkshow kita yang diselenggarakan oleh Wakaf Al-Ummah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita untuk mengikuti setiap kajian yang diadakan oleh Wakaf Al-Ummah ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan limpahan pahala yang tiada terkira dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, akhir-akhir ini kita dihebohkan ada sebuah video yang viral di media sosial, dan mungkin Anda semuanya sudah pernah melihat cuplikan videonya. Video di mana menceritakan seorang emak-emak atau seorang ibu-ibu yang suka atau mempunyai kegemaran membicarakan orang lain. Dan video ini tentunya sangat viral di kalangan media sosial, artinya di kalangan para pecinta atau peselancar media sosial, sehingga cepat sekali berita ini tersampaikan ke siapapun orangnya, termasuk juga kita. Nah, bagaimana Islam menanggapi dan melihat tentang seorang yang suka membicarakan apapun yang berkaitan dengan seseorang itu, dan tentunya yang berkaitan dengan keburukan atau kejelekan atau kekurangan dari seorang itu. Maka ada istilah dari ibu itu dengan jadi orang ini harus yang solutif ya. Maka apakah dengan membicarakan kekurangan orang terlebih dahulu lalu itu akan menjadi sebuah solusi? Maka insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita bahas bagaimana sih hukum membicarakan orang lain, terutama membicarakan apa yang dia tidak suka. Nah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada istilah dalam Islam yang artinya yang dinamakan dengan ghibah. Ghibah ini dari kata ghaba, ya ghibu artinya sesuatu yang tidak hadir di majelis kita, yang tidak hadir di tempat kita. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah? Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Apa kata Rasulullah? Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Membicarakan, yaitu engkau membicarakan apa yang berkaitan dengan saudaramu dan dia tidak suka kalau itu dibicarakan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, in kana fihi ma qultuhu. Kalau seandainya yang aku katakan itu memang benar adanya, memang orang yang saya bicarakan mempunyai karakter demikian, jadi apa yang saya bicarakan itu persis dengan dia. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? In kana fihi ma taqul faqad tabtahu. Kalau engkau membicarakan persis apa yang ada pada dirinya, berarti sungguh engkau telah menghibahnya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau tidak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, yaitu yang engkau bicarakan itu tidak sama, maka engkau sudah berdusta, yaitu sudah berdusta untuk dirinya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ghibah ini termasuk dosa yang harus kita hindari, karena ghibah ini akan memakan kebaikan kita sangat cepat.
Dan ini menjadi kerugian yang sangat besar bagi seseorang yang gemar melakukan ghibah atau membicarakan kekurangan dari saudara kita. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian sebagian prasangka. Yaitu jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Karena apa? Sesungguhnya sebagian dari prasangka ini adalah dosa. Dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang, memata-matai. Dan janganlah salah seorang di antara kalian menggibah atau membicarakan kejelekan saudaranya yang lain. Maka kata Allah, adakah di antara kalian yang suka atau gemar memakai bangkai temannya, sedangkan dia tentu tidak akan menyukainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tentu membicarakan kejelekan orang lain itu sama saja kita memakan bangkai teman kita sendiri. Jangankan memakan bangkai orang, ya kan? Kita dengar ada ayam yang sudah mati saja, ya, ayam tiren misalkan yang mati kemarin kemudian disuguhkan menjadi makanan, siapa yang mau memakannya? Lalu bagaimana orang yang memakan bangkai temannya? Nah, jamaah sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram apanya? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Rasul menyebutkan ada 3 perkara yang dikatakan ini haram untuk kita langgar. Kita nggak boleh menginjak-injaknya dengan sesuka kita. Yang pertama adalah apa? Tidak boleh kita, yaitu diharamkan atas kita darah mukmin yang lain, darah muslim yang lain. Artinya apa? Kita tidak boleh menumpahkan darah. Ya, disebutkan dalam sebuah ayat bahwasanya orang yang membunuh mukmin secara sengaja, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Kita tidak boleh menumpahkan darah di antara kaum muslimin selama ia di bawah naungan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua yang diharamkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas muslim yang lainnya adalah hartanya. Kita tidak boleh menggosok atau merampas dengan sesuka kita, meminjam tetapi kita tidak pamit terhadap orang yang memilikinya kepada empunya, atau ada orang yang mencuri harta mukmin yang lainnya. Bahkan termasuk diantaranya adalah orang yang berhutang kepada seorang mukmin, saudaranya mukmin, dan dia tidak mengembalikan hutangnya. Maka dikatakan orang yang berniat, artinya orang yang berhutang kepada mukmin, kemudian dia berniat untuk tidak membayarnya, tidak mau mengqadha hutangnya, maka kata Rasulullah sama saja dia adalah seorang pencuri. Maka harta mukmin yang sudah menjadi haknya maka harus kita kembalikan. Kita tidak boleh untuk memakan harta sesama mukmin dengan cara yang batil. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah yang diharamkan atas kita terhadap muslim yang lainnya adalah irduhu, yaitu kehormatannya. Apa sih yang dimaksud dengan kehormatan di sini? Yaitu kita tidak boleh membicarakan keburukan mukmin yang lainnya. Kita tidak boleh menghinanya, mencelanya, menyindirnya, apalagi kita memakinya, memfitnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lainnya juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tafahashu wa la tadabaru wa la yaktab ba'dukum ba'dha wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasud, saling iri dan dengki.
Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling berbuat tidak baik. Janganlah kalian saling tidak menyapa satu dengan yang lainnya, saling membelakangi. Dan janganlah juga kalian, salah satu di antara kalian, sebagian kalian dengan yang lainnya, jangan menghibah atau membicarakan kejelekan yang lainnya. Dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iyyakum wal ghibah, fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Jauhilah oleh kalian ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Jauhi, karena sesungguhnya ghibah ini lebih dahsyat daripada zina. Fa innar rajula qad yazni wa yatubu fa yatubu Allah subhanahu alaihi. Apabila ada orang yang sudah berzina, kemudian dia bertaubat kepada Allah, dan Allah pun akan menerima taubatnya. Wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfir lahu sahibuhu. Dan sesungguhnya orang yang suka ghibah, maka dia tidak akan diampuni dosanya sehingga dia meminta maaf kepada orang yang dighibahinya. Nah, jamaah kaum muslimin, ada sebuah kisah di mana terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada seorang sahabat bernama Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik ini seorang sahabat yang sudah menikah, tetapi naudzubillah terjerumus di dalam perbuatan zina. Ma'iz datang melapor kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inni qad zanait. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka fa'arada anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun berpaling. Seakan-akan Rasulullah tidak mau, artinya tidak mau memberikan respon kepada Ma'iz bin Malik ini. Maka kedua kalinya Ma'iz bin Malik mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni qad zanait. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Rasul pun berpaling untuk yang kedua kalinya. Kemudian yang ketiga kalinya sahabat Ma'iz mengatakan, ya Rasulullah, inni qad zanait. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar telah berzina. Maka apa jawaban Rasulullah? Abika junun, Anda ini orang gilakah mengatakan dan menyebarkan dosa Anda sendiri di hadapan orang? La ya Rasulullah. Maka Ma'iz bin Malik menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan perumpamaan, memberikan pertanyaan kepada Ma'iz bin Malik ini, la'allaka qabbalta aw ghamasta aw lamasta. Mungkin kamu hanya mencium perempuan itu, atau kamu hanya menyentuhnya, tidak sampai terjadi perzinahan. La ya Rasulullah, inni qad zanait. Tidak ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka Rasulullah memberikan perumpamaan, apakah seperti alat yang dicelupkan ke dalam celak mata ini, tenggelam di dalamnya, memberikan perumpamaan bagaimana perbuatan zina ini detail sekali. Iya ya Rasulullah. Ataukah seperti alat untuk menimba air, artinya sebuah gayung ketika dicelupkan ke dalam bak air atau di dalam sumur, tenggelam seperti itu? Iya ya Rasulullah. Adakah minka fi dzaka minha? Apakah yang kau miliki ini ada di dalam yang dimiliki oleh perempuan itu? Iya ya Rasulullah. Wahal uhsinta, apakah engkau sudah muhsan, artinya engkau sudah menikah? Na'am ya Rasulullah. Maka mendengar pengakuan Ma'iz bin Malik ini, maka pun Rasulullah SAW mempersiapkan, artinya untuk merajam sahabat Ma'iz bin Malik. Maka ketika sahabat Ma'iz bin Malik dirajam oleh sekelompok sahabat, maka ketika beliau ini wafat, tentunya beliau sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirajam. Maka Rasulullah setelah peristiwa perajaman Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu ini, Rasulullah lewat, ada dua orang laki-laki yang membicarakan kejelekan dari sahabat Ma'iz bin Malik. Ya. Maka apa yang terjadi? Kedua orang ini mengatakan, sungguh dia mati seperti matinya seekor anjing. Luar biasa sekali.
dia mati seperti matinya seekor anjing. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, ma asabtuma min akhikuma antana min hadhihi, ya, ma asabtuma min akhikuma antanu min hadhihi. Jadi apa yang sudah kau lontarkan untuk saudaramu, yaitu Ma'is bin Malik yang dirajam sampai mati ini, yang kau bicarakan ini adalah lebih busuk daripada sebuah bangkai. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam Al-Quranul Karim disebutkan ada sebuah surat yang khusus membahas orang yang suka mencela, orang yang suka menghibah. Surat apa itu? Yaitu surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mencela lagi mengumpat, orang yang mencela lagi dia penggibah. Para ulama tafsir menjelaskan siapakah humazah. Humazah ini sebagian mereka menafsirkan adalah orang yang mencela dengan lisannya, lumazah yang mencela dengan anggota tubuhnya. Maka bahwa Al-Imam Al-Ghazali juga menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa pembahasan ghibah ini adalah pembahasan yang paling banyak, yang paling detail pembahasannya dibandingkan dengan bencana-bencana yang dilakukan oleh lisan. Jadi lisan ini ada bohong, ada memfitnah, tetapi ghibah ini pembahasan paling panjang beliau ini. Jadi bahkan beliau menjelaskan ghibah ini hanya tidak terbatas hanya pada mulut saja, pada lisan saja, tetapi ghibah juga bisa anggota tubuh yang lainnya. Maka lumazah itu adalah orang yang mencela dengan anggota tubuh selain daripada lisan. Kalau humazah mencela dengan lisannya. Kemudian sebagian yang lain mengatakan al-humazah yang mencela di hadapan orang tersebut, dan lumazah orang yang mencela di belakang orang tersebut. Jadi dia menghibah orang tersebut. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, memberikan ujangan kepada kita semua, kalau engkau ini suka menghibah, menyebut keburukan dari saudaramu, maka tolonglah engkau menyebut keburukanmu sendiri di hadapan orang lain. Siapa yang mau menyebutkan kekurangannya? Orang pasti, kebanyakan orang suka untuk menyebutkan kelebihannya, suka dibicarakan kelebihannya oleh orang lain daripada dibicarakan kekurangannya. Sampai ada sebuah kisah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau ini orang yang paling suka dibicarakan kejelekannya oleh orang. Jadi kalau ada orang yang mencela beliau di belakang beliau, menggibah beliau, beliau ini termasuk orang yang sangat bahagia sekali. Karena apa? Artinya kebaikan orang yang mencela, yang menggibah ini akan kembali kepada beliau. Sampai suatu ketika beliau mengirimkan sekeranjang buah, dia ada muridnya yang melaporkan kepada beliau bahwasanya engkau digibah atau dicela oleh fulan bin fulan. Maka apa yang terjadi? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mendatangi orang yang mencelanya, yang menggibahnya, yang membicarakan keburukannya ini. Beliau datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang buah. Apa yang beliau katakan? Beliau berterima kasih kepada orang tersebut karena sudah memberikan transfer pahala yang begitu besar kepada beliau karena sudah dibicarakan kejelekannya. Maka orang ini pun meminta maaf kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, alaikum bidzikrillah, alaikum bidzikrillah ta'ala fa innahu shifa, wa iyyakum bidzikrin nas, wa iyyakum wa dzikrin nas fa innahu da. Hendaklah kalian ini selalu memperbanyak zikir kepada Allah, karena zikir kepada Allah ini adalah obat. Dan jauhilah oleh kalian untuk membicarakan keburukan manusia, karena sesungguhnya membicarakan
keburukan manusia ini adalah penyakitnya. Jadi ketika kita berzikir mengingat Allah, baik itu membaca Al-Quran atau kita membaca wirid-wirid zikir, ya, kalimat-kalimat thayyibah, maka itu adalah sejatinya obat bagi penyakit kita. Tetapi kalau kita membicarakan keburukan manusia, maka sejatinya itu adalah penyakit yang ditimpakan kepada diri kita sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sejatinya marilah kita berhati-hati dengan lisan kita. Jadi jangan sampai dengan sukarela kita menghilangkan pahala kebaikan kita karena membicarakan keburukan orang lain. Maka sangatlah rugi orang yang gemar membicarakan keburukan orang lain, karena sejatinya ia telah menghapus atau menghilangkan pahala kebaikan yang selama ini dia timbul, yang dia lakukan, yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian hilang begitu saja ia berikan kepada orang yang dicelanya, orang yang dibicarakan keburukannya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyikapi dari apa yang sudah viral di saat ini, saya ingin mengutip bahwasanya saya ingin mengatakan kepada pemirsa semuanya bahwa orang yang cepat viral di bumi ini belum tentu ia ini viral di langit. Saya ulangi, orang yang viralnya cepat terkenal di dunia ini, apapun entah itu videonya atau mungkin fotonya atau mungkin apa yang dia posting di media sosial sekarang cepat sekali untuk menjadi viral, ya. Itu belum tentu dia ini viral di langit, belum tentu ia dikenal oleh penghuni langit, karena dia ini bukan orang yang istiqomah di dalam agamanya. Maka jadilah orang yang senantiasa dikenal oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, para malaikatnya, karena kebaikan-kebaikan kita. Maka daripada kita mengharapkan keridhaan dari semua manusia, karena ada istilah mengatakan di sini ridwan nas ghayatun la tudrak. Jadi keridhaan seluruh manusia ini adalah tujuan yang tidak mungkin tergapai. Wa ridallah ghayatun la tudrak, sedangkan keridhaan Allah ini adalah tujuan yang tidak bisa, artinya tidak mungkin ditinggalkan. Pasti kita akan mengharapkan keridhaan dari Allah, itu masih ada kemungkinan kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Tetapi kalau keridhaan manusia itu adalah satu hal yang sangat mustahil untuk kita dapatkan. Sebaik apapun kita, tentu masih ada atau mungkin banyak manusia yang menilai kita ini adalah makhluk yang kurang, masih ada kekurangannya dan akan dicari-cari kekurangan kita. Maka janganlah menjadi orang-orang yang tajassus, yang suka tajassus, tetapi jadilah orang yang tahassus. Jangan jadi mutajassis, tapi jadilah mutahassis. Jadi mutajassis ini orang yang selalu mencari-cari kekurangan orang lain, yang suka memata-matai untuk mendapatkan kekurangan orang lain. Tapi jadilah mutahassis, yaitu orang yang suka mencari-cari kebaikan orang lain. Maka itu lebih bermanfaat, jauh lebih bermanfaat bagi diri kita. Itu saja jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.